Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan, walaupun kita cuman memiliki sebutir apa? Sebutir nasi, sebutir kurma, maka nggak apa-apa, sedekahkan. Tes. Oke. Siap belum? Udah. Wah, teman-teman udah sarapan belum? Udah. Waduh, kayaknya ada sesuatu di depannya. Udah dimakan belum? Belum. Udah? Belum? Belum? Ya udah, buat apa aja deh ya. Oh udah habis. Alhamdulillah. Ya udah, sebentar nih. Kayu izin berdiri. Kita udah pernah ketemu belum? Belum ya. Di mana? Ini sekarang baru ketemu. Waktu bulan Ramadan. Iya. Selama 2 tahun kemarin kebanyakan kajiannya online. Tapi hari ini alhamdulillah bisa ketemu sama empok-empok. Mana yang empok-empok? Bukan ya. Sama abang-abang ganteng di sini. Alhamdulillah. Baik Kak Yogi izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di kesempatan malam hari ini, malam apa pagi ya? Oh iya ya, di kesempatan pagi hari ini Kak Yogi bisa berjumpa dengan adik-adik hebat, adik-adik saleh dan soleha insya Allah, yang mempunyai niat pada hari ini untuk belajar. Adik-adik mau belajar atau mau bermain ke sini? Siapa yang kesini mau bermain? Gak jadi. Siapa yang kesini mau bermain? Gak jadi lagi. Siapa kesini yang mau belajar? Alhamdulillah. Kak Yogi kasih kabar gembira dulu nih, supaya kalian lebih semangat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, kalau kita berjalan punya niat menuntut ilmu, walaupun hujan, walaupun badai. Waduh, kalau badai mah jangan ya, terkebawa terbang lagi.
Kalaupun hujan, dia tetap semangat berjalan menuntut ilmu, maka nanti dapat hadiah dari Allah. Siapa yang mau dapat hadiah dari Allah? Apa hadiahnya Kak Yogi? Hadiahnya adalah dimudahkan oleh Allah untuk ke surga. Ya Allah, siapa sih yang gak mau ke surga? Gak ada ya teman-teman. Teman-teman mau gak ke surganya Allah? Ya, kalau Kak Yogi nanya nih sama orang-orang, hei kamu mau ke surga nggak? Mau. Kamu mau ke surga nggak? Mau. Semua orang mau, tapi enggak. Oh itu dia. Tidak semua orang menempuh jalannya. Maka teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah, yuk kita semangat pada hari ini. Karena kalau kita belajarnya semangat, Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Duduk rapi. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Mana yang safnya rapi ya? Safnya coba dirapikan yuk. Lihat lurus, kasih tahu temennya adik-adik. Yang lurus duduknya yang rapi. Siapa tahu masih ada saudara dan teman kita yang mau datang. Insya Allah masjidnya masih muat. Baik, pada kesempatan hari ini selama berapa jam ya? Sama berapa? Sama 1 bulan. Hah? 1? Terus berapa? 1 hari? 1? Oh iya, 1 jam. Selama 1 jam kita, iya udah jenggotan masih di sini ya. Baik, kita selama 1 jam kurang lebih akan menyemangati adik-adik untuk bersedekah. Ya, siapa yang sudah sering bersedekah baik di sekolah ataupun di rumah? Mungkin ada satu kakak yang semangat banget, Masya Allah, di belakang yang laki-laki. Antum kahan? Masya Allah, ahlan wa sahlan ya kahan. Hunaka kahan wa hunaka fakhri. Sahih? Barakallahu fikuma. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam agama kita, Allah itu menginginkan semua kita merasakan kenikmatan yang sedikit di bumi ini. Walaupun hanya sebagian, tapi Allah menginginkan semua manusia yang ada di bumi ini mendapatkan rezeki dari Allah. Akan tetapi adik-adik, sebagaimana kalian ketahui, di muka bumi ini tidak semuanya menjadi orang kaya. Betul nggak? Iya. Gak semuanya punya duit banyak. Betul nggak? Kayak Yogi mau tanya, kalau miskin? Alhamdulillah. Nih faidah yang sangat penting banget. Adik-adik, Kak Yogi boleh tanya? Boleh. Adik-adik, siapa yang jajannya 2.000 kalau ke sekolah ada? Ada? 1, 2, 3. Lah, kok sedikit? Berarti sisanya jajannya berapa? 5.000. Waduh, 5.000 adik-adik. Berapa? 10.000. Masya Allah. Tuh lihat, jajannya aja beda-beda. Ada yang 10.000, 5.000, ada juga yang 2.000. Nah, ada 50.000. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, lihat deh. Ketika Kak Yogi tanya, jajannya aja beda-beda.
Apalagi di muka bumi ini, keadaan kita bermacam-macam. Ada yang kaya raya, tapi ada juga yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa. Maka Allah dengan kasih sayangnya memberikan syariat berupa sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu harta yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, yang tadi jajannya 10.000 mendapatkan ladang pahala untuk bersedekah kepada temannya yang gak jajan. Terkadang ada, iya sayang, gimana nak? Kan saya setiap sekolah ada teman saya saya jajanin. Itu masuk Yogi. Itu contoh yang menarik. Kak, saya kan temannya ada yang gak jajan, saya jajanin tuh. Ini yang Kak Yogi ingin tanamkan kepada teman-teman. Kita yang memiliki jajanan banyak, yang jajannya 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 10 miliar. Wah, banyak banget jajannya. Waduh, banyak banget deh. Nah, mana yang duduk rapi ya? Anak soleh. Oh iya, Kak Yogi boleh pesen nih. Kalau pas lagi kajian, makanannya kita rapihin dulu yuk. Makanannya kita rapihin dulu yuk. Sebagai salah satu syarat menuntut ilmu, duduknya harus oke. Kak Yogi hitung sampai 3, semuanya sudah rapi seperti Kak Yogi ya. 1, 2, 3, hop. Hitungan ketiga lagi sudah harus tersenyum. 1, 2, 3. Belum sikat gigi. Oke deh. Yuk teman-teman. Kak Yogi, sedekah itu berarti harta yang kita miliki dan diberikan kepada orang yang membutuhkan ya. Betul adik-adik sekalian. Kalau ada teman kita yang tidak jajan, yang menangis karena perutnya kelaparan, maka kita jajanin atau kita berikan sedekah. Ya, kenapa Kak Yogi? Kenapa kita berikan sedekah? Nah, di sini tadi sebenarnya Kak Yogi lupa bilang, ya, tapi nggak apa-apa deh, biar teman-teman mendengarkan apa yang Kak Yogi sampaikan saja ya. Pertama sayang, kenapa kita harus sedekah? Yang pertama, karena as-shadaqatu burhan. Siapa pernah hafal di sini? Masya Allah, ikutin Kak Yogi ya. As-shadaqatu, as-shadaqatu, burhan, as-shadaqatu burhan. Alhamdulillah. Kak Yogi itu kan bahasa Jawa. Itu bahasa apa barusan? Alhamdulillah. As-shadaqatu burhan. Nah, apa sih artinya Kak Yogi? Sedekah itu sayang adalah bukti keimanan kita. Kita tentu menghafal rukun iman. Siapa yang hafal rukun iman? Beneran? Yakin nih? Yakin? Siapa ya? Kak Yogi bisa pakai mic-nya? Siapa yang hafal rukun iman? Aduh, laki-laki apa perempuan ya? Coba yang semangat. Siapa yang hafal? Hop, 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 hop.
Oke, Kak Yogi ambil yang pemimpin dulu. Kakak yang baju doker, ke depan sini ganteng. Masya Allah, ke depan jangan malu. Mau masuk TV nggak? Ya, sini sayang. Siapa namanya nak? Hilmi Fatah, Ilmi Fatah, kelas berapa ganteng? kelas 6. Kelas 6, Mubarak insyaallah. Tayyib, An-An Uzkur arkanal Islam. Arkanal Islam atau arkanal iman? Iman dong ya, rukun iman. 1. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Sahih. iman kepada kitab, Naam. iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Wah. Kaget kan? Kalau anak pinter dan anak berani dikasih hadiah loh. Mau lagi nggak adik-adik? Mau, bener. Oke, Kak Yogi sama adik-adik murojaah dulu. Rukun iman ada 6. Dan rukun iman tidak sekedar diucapkan atau dihafalkan. Banyak orang yang menghafal dan mengucapkan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Tapi tidak dibuktikan adik-adik. Kenapa Kak Yogi? Pas disuruh sedekah, malah hartanya disimpan. Disuruh ngeluarin sedekah nggak mau. Tapi giliran jalan-jalan ke mall, adik-adik tahu mall? Mall Kak Yogi, oke deh. Giliran dipakai ke mall, duitnya dihampur-hampurkan, menjadi mubazir. Waliyazubillah, malah disombongin tuh. Maka teman-teman, kalau kita memang benar-benar beriman kepada Allah, maka buktikanlah dengan sedekah. Kak Yogi mau tanya di sini, siapa yang beriman kepada Allah? Wah, semua. Kak Yogi juga angkat tangan deh. Ya, tapi kan ngangkat tangan aja nggak cukup ya. Yuk turunin, siapa tahu ada. Iya. Ya, hop, turunin deh. Nah, teman-teman, hanya mengucapkan saja tidak cukup bukti. Maka untuk membuktikan sedekah kita, buktikan dengan sedekah. Jangan pelit, jangan kisit. Teman-teman tahu kisit nggak? Nggak tahu ya? Kisit itu pelit teman-teman sekalian. Ya, jadi ini keutamaan sedekah yang pertama. Yang kedua, kenapa sih Kak Yogi kita bersedekah? Karena kata Nabi kita, ikutin Kak Yogi, as-sadaqatu as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah as-sadaqatu as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Masya Allah. Apa sih Kak Yogi artinya? Baik, Kak Yogi sengaja membacakan bahasa Arabnya supaya teman-teman terngiang-ngiang dengan bahasa Arab. Seperti tadi kalimatnya pendek. Yang pertama kita hafalin as-sadaqatu. Apa yang pertama tadi ya? Burhan. Kalau yang kedua as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Adik-adik, kalau misalkan di sini ada kotoran, apa yang akan kita lakukan? Membersihkannya. Kita bersihin, kita elap. Misalkan dapat sampah, kita ambil. Oh, nggak ada kotak sampah, kantongin dulu, ya kan? Apalagi dosa dan kesalahan kita.
Adik-adik suka nggak kalau lagi sholat Allahu Akbar di depannya ada kotoran ayam? Pas lagi sholat Allah ya langsung pingsan dia. Baik, adik-adik sama kotoran ayam aja nggak mau, apalagi dengan dosa-dosa kita sayang. Sebagai manusia kita itu ditakdirkan punya dosa, maka supaya dosanya hilang, mau nggak? Mau nggak? Mau. Kita hapus dengan sedekah. Sedekah itu kata Nabi tutfi'ul khati'ah, memadamkan kesalahan, menghilangkan kesalahan sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Kalau misalkan ada kebakaran, madaminnya pakai air atau pakai bensin? Pakai air kalau ini. Kalau pakai bensin apa yang terjadi? Wah, malam banget. Iya. Nah, seperti itulah sedekah. Adik-adik ngeluarin uang. Wah, Kak Yogi lagi nggak bawa uang ya. Adik-adik ngeluarin uang nih, seret. Maka Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kita. Adik-adik mungkin di rumah pernah bilang sama ibu ayah. Siapa yo yang pernah bikin kesalahan sama ayah ibu? Gak apa-apa, jujur, bagus kok. Kak Yogi juga pernah sama seperti kalian. Terus gimana caranya supaya kita diampuni Allah? Selain minta maaf sama mereka berdua, adik-adik jangan lupa sedekah. Jadi adik-adik yang punya uang banyak, ya aku akan keluarkan, masukkan ke sini atau berikan kepada teman yang membutuhkan. Aduh, itu temanku tadi kayaknya kelaparan deh, aku kasih sedekah. Maka ketika itu Allah akan ampuni dosa. Yuk ikutin Kak Yogi lagi. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Alhamdulillah ada 2 dalil yang udah kita hafalin. Dalil yang pertama, as-sadaqatu burhan. Yang kedua, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sekali lagi yang semangat, ikutin Kak Yogi ya. As-sadaqatu burhan. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Masya Allah, sudah dihapus dosanya. Terus kita bisa membuktikan keimanan kita. Apalagi dari sedekah-sedekah ini Kak Yogi, Kak Yogi kasih tahu lagi nih. Anak yang rajin sedekah. Seperti siapa ya yang rajin sedekah? Wah, Fahri Kahan dan teman-teman rajin sedekah. Oke, dapat hadiah buat di hari kiamat. Mau dengar nggak ceritanya? Siapa yang mau dengar ceritanya nih? Oke. Pada hari kiamat nanti, orang-orang dan kita semua akan didekatkan dengan matahari. Mataharinya deket banget.
Dan masing-masing orang pada hari itu kepanasan. Ya, macam-macam keadaannya. Ada yang tenggelam. Tenggelam gimana Kak Yogi? Tenggelam air laut. Tenggelam dengan keringatnya. Ada lagi yang keringetan sampai basah. Ada lagi yang segini. Kenapa Kak? Mataharinya dekat banget. Tapi ada juga orang yang gak kepanasan. Waduh, pasti adik-adik penasaran ya, kok bisa ya dia gak kepanasan, bahkan mendapatkan naungan dari Allah. Naungan itu apa sih Kak Yogi? Mendapatkan perlindungan. Ibaratnya kalau kita lagi hujan, kita pakai apa tuh namanya adik-adik? Pakai payung. Ya, pakai payung. Nanti Allah akan memberikan naungan ketika kita jadi anak yang rajin sedekah, yang gak pelit sama uang dan hartanya. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan kullu mri'in fi zilli sadaqatih. Semua orang berada di atas atau berada di bawah naungan sedekahnya. Allah Akbar. Kalau misalkan kita nggak pelit, kasih sedekah lagi, kasih sedekah lagi, kasih sedekah lagi, maka kita nggak kepanasan di hari kiamat. Masya Allah. Siapa yang mau mendapatkan naungan Allah? Teman-teman bayangin deh, kalau hari ini kita nggak dapat naungan atap ini, apa yang terjadi sama diri kita hari ini? Kepanasan. Kan lagi hujan. Kalau nggak ada atap, langsung ngelihat gini aja. Apa yang terjadi sama kertas-kertas kalian? Basah. Ini baru naungan di dunia. Kita butuh, apalagi naungan di hari kiamat. Tentu kita butuh lagi kepadanya. Nah, setelah kita sebutkan keutamaannya, Kak Yogi akan ulangin. Kenapa teman-teman kita harus sedekah? Yang pertama, sedekah itu bukti Kak Yogi ulang ya. Kenapa kita harus bersedekah? Sedekah itu bukti keimanan. Mana hadisnya? As-sodaqatu. Nah, coba diulang. Mana hadisnya? As-sodaqatu burhan. Masya Allah. Siapa yang sudah hafal yang pertama? Alhamdulillah. Nanti kita akan tes dan kita kasih hadiahnya, boleh? Boleh. Kalau mau hadiahnya duduk rapi. Hop. Masya Allah. Waduh. Oke, Kak Yogi ulang. Apa keutamaan menjadi orang yang pandai sedekah? Sedekah sebagai bukti keimanan. Mana hadisnya teman-teman? As-sodaqatu burhan. Oke, apalagi yang kedua? Sedekah menghapuskan
lahan. Kita ulangi teman-teman yang kedua. Sedekah menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita. Mana hadisnya? Masya Allah. Ikutin Kak Yogi lagi supaya kompak nih. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Mubarak. Sedekah itu menghapuskan dosa. Kemudian yang ketiga, kalau kita rajin sedekah, maka apa yang terjadi? Nggak kepada Kesalahannya akan itu yang pertama. Kalau yang ketiga, mendapatkan naungan dari Allah. Kapan? Pada hari kiamat. Baik, ini keutamaan-keutamaan sedekah. Dan begitu banyak keutamaan-keutamaan lain. Ya, dan sedekah itu adik-adik gak harus pakai uang. Saking begitu sayangnya Allah sama kita, apapun kebaikan yang kita lakukan bisa setara nilainya dengan sedekah harta. Kak Yogi kasih contoh. Sedekah bukan? Ayo lihat lagi ya. Sedekah bukan? Pakai duit nggak teman-teman? Enggak ya. Padahal mudah, tapi pahalanya setara dengan sedekah. Sampai-sampai Nabi kabarkan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu di hadapan saudaramu sedekah. Adik-adik ketemu sama temannya jangan cemberut. Walaupun nggak kenal, apalagi kita sama-sama kajian di sini, ketemu senyum, ya, ketemu teman senyum lagi. Yang penting jangan senyum sama tiang listrik. Ya, ntar Umi bisa bingung deh, lah kenapa kok anak aku sekarang senyum sama tiang listrik ya? Ya, jangan senyumnya sama Abi, Umi, orang-orang yang ada di sini. Berikan mereka senyuman. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan, walaupun kita cuma memiliki sebutir apa? Sebutir nasi, sebutir kurma, maka nggak apa-apa, sedekahkan. Aduh maaf ya, aku lagi nggak dikasih uang sama emakku. Ya, aku bawanya kurma nih. Cuman ada satu. Kamu lapar ya? Nih deh buat kamu. Ya, karena Nabi berpesan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah, takutlah kalian dari neraka walaupun hanya dengan sekedar memberikan sebutir kurma. Nggak apa-apa. Nggak harus banyak. Yang jajannya tadi 2.000 bisa nggak bersedekah? Bisa banget loh. Misalkan punya duitnya 2.000, dalam satu hari teman-teman bisa bersedekah 500. Terus yang 500 lagi teman-teman bisa menabung. 1.000 bisa buat jajan. Ya, insya Allah cukup kok. Kalau kita tahu tata caranya, jajan sedikit akan terasa nikmat adik-adik. Apalagi dibarengin kita sedekah, kita nabung, itu nikmat banget loh. Nah, tahu nggak kalian? Dahulu
para sahabat kalau mengeluarkan harta mereka nggak pernah sayang. Pernah terjadi suatu ketika, pernah dengar kisahnya Bilal? Seorang budak yang berkulit hitam. Ketika itu Bilal adalah seorang budak yang sangat-sangat disayang oleh tuannya. Disayang banget. Akan tetapi ketika Bilal menyatakan diri, saya masuk Islam, maka tuannya jadi marah, adik-adik sekalian. Kenapa Kak Yogi? Karena tuannya adalah orang yang menyembah begitu saking marahnya, maka sahabat yang mulia Bilal dibawa, diarak-arak. Tahu diarak-arak nggak sayang? Diseret-seret sambil dicemooh, dicela. Ya Allah, Kak Yogi kalau lagi belajar dan baca tentang kisah para sahabat jadi merinding sendiri. Kenapa Kak? Mereka dulu berkorban, adik-adik, diseret, ya terluka, panas, sampai-sampai Bilal diikat di tengah padang pasir ketika itu. Di tengah padang pasir yang panas. Panasnya beda sama panas di Indonesia. Panas banget, pasirnya juga panas. Habis itu nggak cukup dijemur, tapi Bilal juga kemudian dianiaya. Berbagai macam hinaan dan siksaan, sampai senyum merah karena ada bekas pukulan dan siksaan dari orang-orang musyrik. Ketika itu Bilal tetap bersabar. Padahal Bilal dipaksa, hei kamu, katakan bahwasanya Lata, Uzza adalah Tuhan-Tuhan kita. Katakan. Tapi Bilal mau atau tidak? Tidak. Semakin Bilal dipaksa, Bilal semakin kencang mengucapkan satu kata. Apa coba? Ahad. Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad. Maksudnya ahad kembali kepada siapa? Allah. Semakin disiksa, semakin disiksa. Nah, waktu itu ada sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq banyak hartanya atau tidak? Banyak apa enggak teman-teman? Banyak. Ya, lantas Abu Bakar melihat, kok itu disiksa budaknya. Maka Abu Bakar kemudian menawar. Abu Bakar menawar untuk menebus. Jadi di zaman dulu budak-budak itu diperjual belikan adik-adik. Kata Abu Bakar, aku akan tebus. Maka kata tuannya, silahkan saja, tapi harganya mahal. Waduh, ya, harganya dinaikin sama tuannya. Berapa harganya? Dikatakanlah 9 uqayyah. 9 uqayyah, 1 uqayyah itu kurang lebih 31,5 gram emas. 30 gram deh. Kalau dijadiin duit sekitar 105
juta. Ya, 115 juta hanya untuk diberikan kepada orang musyrik supaya Bilalnya bisa selamat. Tapi Abu Bakar menyesal atau tidak? Tidak. Abu Bakar mengeluarkan uangnya. Oke. Setelah diserahkan uangnya tadi, dikatakanlah kepada Abu Bakar, sebenarnya tadi aku mau menjualnya dengan harga murah sih, nggak harus 9 uqayyah aku berikan. Abu Bakar ditipu ceritanya. Tapi apa jawaban cerdas dari Abu Bakar? Ya, seandainya mau ditawarkan lebih dari 9 uqayyah, aku akan tebus Bilal. Akhirnya Bilal ditebus dan menjadi seorang yang bebas, bukan seorang budak lagi. Perhatikan bagaimana semangatnya sahabat. Kalau bersedekah nggak tanggung-tanggung. Kalau bersedekah bukan uang sisaan, tapi harta yang memang dimiliki. Jadi adik-adik, kita harus semangat untuk bersedekah seperti sahabat yang mulia tadi. Siapa namanya? Abu Bakar. Ya, adik-adik yang memiliki uang jajan, adik-adik yang memiliki tabungan, jangan lupa untuk pandai bersedekah sehingga nanti kita bisa bersama-sama di surganya Allah bersama Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Anak soleh. Mana ya kalau kayak Yogi bilang anak soleh, langsung siap sambil kasih Kak Yogi 2 jempol ya. Oke. Supaya anak soleh. Mana yang udah ngasih 2 jempol? Wah, semangat banget. Anak soleh. Mantep deh. Nah, teman-teman, Kak Yogi mau kasih hadiahnya lagi boleh? Oke deh. Barusan nama sahabat yang kita ceritakan terakhir siapa namanya? Abu Bakar. Abu Bakar pandai atau tidak dalam bersedekah? Adik-adik mau mengikuti jejak Abu Bakar atau tidak? Alhamdulillah, seneng deh rasanya. Baik, pertanyaan buat adik-adik. Kak Yogi akan tunjuk yang rapi tentunya. As-sadaqatu burhan. Yang kedua, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Baik. Pertanyaannya, siapa yang hafal hadis yang kedua? Wah, kesana atau kesana ya, kesana atau kesana ya. Tadi udah laki-laki betul? Yang perempuan, oke, kakak cantik namanya siapa? Naila, udah sekolah? Siapa? Kaila. Kaila udah sekolah. Udah, Kak Yogi ambil mic-nya dulu ya. Kaila dari tadi ngikutin Kak Yogi, rajin banget. Kalau hadis yang kedua tadi bunyinya apa ya sayang ya? As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Masya Allah. As-sadaqatu tudfi'ul, apa sih artinya? Sedekah bisa menghapus apa kesalahan. Barakallahu fiik, Masya Allah. Dapat hadiah. Wah, tuh diberikan sama panitia. Ucapkan apa? Makasih, syukran. Alhamdulillah, duduk di baris pertama, dapat hadiah juga. Penonton masih mau nggak menonton? Nah, sekarang tadi sudah hadis yang kedua. Kalau sekarang
Hadis yang pertama. Wow. Masya Allah. Yang Kak Yogi pilih adalah yang merem. Oh, kalau gak merem dikasih. Ayo, mana yang merem? Mana yang merem? Mana yang merem? Jangan tidur tapi. Oke, Kak Yogi mau manggil sahabat Kak Yogi, Fahri. Fahri ke depan sini, Fahri. Nah, ini ada sahabat Kak Yogi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Fahri kelas berapa, Fahri? Kelas 3. Kelas 3, teman-teman. Fahri kelas 3 SMA. Oke? Bukan. Apa dong? SD. SD. Kayak bisa sengaja, siapa tahu ntar lupa. Oke. Hadis yang pertama tadi apa ya? As-sadaqatul burhan. Bener nggak penonton? Kita tanya lagi yuk. Emang artinya apa sih? Sedekah Sedekah itu adalah bukti apa? bukti iman. Bukti iman kita. Siapa yang beriman di sini? Bagaimana membuktikannya? Dengan sedekah. Masya Allah. Tuh, mau dikasih apa ya? Waduh, alhamdulillah, barakallahu fikum. Masa dari tadi di sini aja sih Kak Yogi, aku belum dapat. Oke, kita rapikan lagi duduk ya. Anak soleh. Loh, jempolnya ketinggalan. Anak soleh. Barakallahu fikum. Baik, hadis pertama sudah. Hadis kedua juga sudah. Kak Yogi mau tanya sama teman-teman, apa sih manfaat kalau kita pandai dan rajin dalam bersedekah? Oke, kakak sudah ngejek ya kerudung hitam. Masya Allah, kakak langsung semangat. Kakaknya semangat nih. Ini Kak Yogi cari dulu mic-nya. Oke, berdua. Sendiri aja dulu biar kakaknya maju sendirian. Masya Allah. Silakan kakak. Oh, kakak, adiknya takut. Oke, ayo dek. Ntar hadiahnya dibagi dua, ntar dipotong. Oke deh. Silakan kakak, bisa dipegang. Kakak namanya siapa? Oke, kakak Nuha. Kakak Nuha, apa sih keutamaan kita kalau rajin dan pandai sedekah? Kasih tahu dong kepada adik-adik di depan sini. Yang pertama, sedekah itu Oke, kakak Nuha, satu. Yang kedua apa kak? Kita punya dosa kalau sedekah. Dosanya Nah, ini mah yang dapat hadiah nantar. Yang dapat hadiah Kak Yogi dong. Oke, yang ketiga kakak Nuha. Kalau kita rajin sedekah, apa? Sahih kata kakak Nuha, di hari kiamat kita mendapatkan apa adik-adik? Naungan dari siapa sayang? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kakak Nuha bisa ditaruh di sini mic-nya. Tuh, mau dikasih ya, taruh di bawah aja nggak apa-apa. Oke, jazakillahu khairan kakak Nuha. Ya, hadiahnya udah habis. Hadiahnya udah habis. Belum? Mana hadiahnya? Oke. Langsung ya teman-teman. Oke, tadi Kak Yogi sebutkan satu sahabat yang namanya Abu Bakar. Apakah hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu aja kak yang rajin sedekah? Tidak. Ada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Tahu? Mereka mengeluarkan sedekah bukan 100 juta saja,
tapi bermiliar-miliar kalau mau dihitung dengan uang di zaman sekarang. Artinya sayang, harta yang kita miliki adalah milik siapa? Milik Allah. Boleh nggak kita sombong dengan harta kita? Nggak boleh. Kalau harta kita banyak ataupun harta kita sedikit, jangan lupa sedekah. Baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Siap? Siap? Kalau Kak Yogi baca ayat, teman-teman bisa melanjutkannya? Yakin ya, insya Allah ya teman-teman ya. Kak Yogi bacain, lanjutin coba. Konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belum. Sahun. Terus apa lanjutannya? Satu, dua, tiga, empat, 10. Wah, cepet benar. 5, 6, 7, 8. Lah malah semangat ngitungnya. 8, 9, 10. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itulah surat yang tadi Kak Yogi tanyain. Sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Wah, kita baca sama-sama yuk dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Masya Allah. Kalau kayak dibaca ya qulu raji rahmatil ghafuri. Terus Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadan nasmilil. Masya Allah. Apa itu barusan adik-adik? Hadihi tuhfatul atfal. Siapa yang menghafal tuhfatul atfal di sini? Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak Yogi melihat dan memperhatikan dari awal kajian teman-teman Kak Yogi yang berhasil menahan godaan setan untuk tidak berisik, untuk tidak ngobrol, dan
untuk beradab di majelis ilmu, maka penghargaan tertinggi untuk beliau. Siapa ya yang duduk rapi dari tadi dan mencatat? Sekarang Kak Yogi. Teman-teman merem coba. Merem lagi sih Kak Yogi, ntar aku lama-lama tidur deh. Yo, ada 2 anak yang dari tadi mendengarkan Kak Yogi, dari awal aktif sama Kak Yogi. Siapa ya? Coba merem dulu dong. Yang Kak Yogi senggol berarti dia yang mendapatkan penghargaannya. Merem. Kak Yogi colek sedikit. Nah, terus ada teman Kak Yogi yang dari tadi semangat bantuin Kak Yogi. Boleh ke depan? Boleh ke depan? Kakaknya lagi menghilangkan kejenuhan, tapi dari awal kajian, madep ke sini saya, membantu Kak Yogi dengan memberikan jawaban. Kesini saya, memberikan jawaban yang istimewa. Itulah ciri-ciri dari penuntut ilmu. Jadi teman-teman kalau ke kajian, duduknya di depan. Kemudian perhatikan bagaimana guru kita sedang mengajarkan. Kak Yogi aja kalau lagi belajar duduknya di depan supaya bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Oke, mau hadiah nggak nih kakak-kakak? Mau? Oke, silakan Bu Isa. Ini biar apa yang? Oke. Ya, siap. Nah, katanya kalau ini buat akhwat. Masya Allah, ini buat kakaknya. Barakallahu fikum. Silakan duduk sayang. Kak Yogi akan dari tadi mencatat Kak. Kak Yogi mau tahu nggak catatan aku? Mau dong. Mana catatan adik-adik? Coba diangkat. Kita akan melihat bagaimana talab al-ilm di tempat ini. Wow. Ya, kalau kita catat ilmunya insya Allah nggak akan lari. Tapi kalau kita nggak nyatet, ntar ilmunya lari deh. Mana yang mencatat hari ini coba? Banyak. Catatan terbaik akan dapat hadiah juga. Masih ada 2. Berarti akan terpilih catatan yang terbaik. Mana ya? Coba masih diangkat catatannya. Hop. Kak Yogi izin ke belakang boleh? Kak Yogi izin ke belakang boleh sayang? Maaf ya. Oke, 1, 2, 3. Masya Allah, Kak Yogi sampai bingung. Banyak banget adik-adik yang hari ini mencatat. Wah, ada yang berjuang mencatat jangan rapi. Ke sini atau ke sana? Ke sini atau ke sana? Ke sini. Yaudah, Pok, ke depan Pok. Satu, kakaknya menunjukkan kerapihan dalam mencatat. Kita jalan-jalan lagi. Oke, coba Kak Yogi boleh ngelihat sayang. Oke Kak, boleh ke depan sini sayang. Oke, bawa catatannya nak. Di bawah catatannya kasih tahu ke teman-teman. Ini loh belajar. Ini loh yang dilakukan generasi terdahulu. Mereka mencatat ilmu. Nah, coba lihat. Masya Allah tuh. Kalau teman-teman mau lihat catatannya seperti ini. Nah, dari sinilah nanti insya Allah lahir generasi-generasi yang mengajarkan ilmu biiznillahi ta'ala. Yang penting teman-teman selalu semangat. Masih semangat gak teman-teman? Masih dong insya Allah. Oke deh, Kak Yogi akan berikan kepada kakak yang perempuan. Wah, jangan dibuka ya Kak, ntar meledak. Oke? Ya, kalau dibuka di sini ntar meledak teman-teman. Baik deh, Masya Allah. Dari sini kita bukan hanya ingin happy-happy, tapi yang lebih penting setelah ini kita harus jadi anak yang rajin sedekah insya Allah ta'ala. Baik deh teman-teman, semoga suatu hari
hari nanti kita bisa ketemu lagi, bisa belajar lagi, bisa berbagi hadiah lagi. Insya Allah kalau ada kajian lagi teman-teman mau ikutan? Alhamdulillah, kita akan kajian dengan cerita-cerita yang menarik insya Allah ta'ala. Inilah yang bisa Kak Yogi berikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Dan Kak Yogi minta maaf ya sama kalian kalau Kak Yogi salah dalam mengajarkan. Kita akhiri pertemuan hari ini, baca doa dulu dong. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman duduk rapi dulu ya. Ini sama kamu.